Kisah kelahiran Yesus dalam Bible sering dipersoalkan dari sisi logika dan konsistensi. Misalnya, yang paling tidak masuk akal adalah gagasan sensus Romawi yang mewajibkan semua orang kembali ke kota leluhur, seperti diceritakan dalam Gospel Lukas, tidak sesuai dengan praktik administratif Romawi yang dikenal, karena sensus biasanya dilakukan di tempat tinggal, bukan asal nenek moyang berabad-abad. Bahkan leluhur Yusuf adalah Daud yang sudah lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi Maria yang melahirkan di palungan, yaitu tempat hewan, menimbulkan pertanyaan medis, sebab lingkungan tersebut kotor, berisiko infeksi, dan tidak layak bagi persalinan, apalagi tanpa bantuan tenaga medis. Perbedaan narasi antara Matius dan Lukas juga mencolok. Matius menggambarkan keluarga sudah berada di Betlehem, lalu melarikan diri ke Mesir karena ancaman Raja Herodes, sementara Lukas menyebut mereka berasal dari Nazaret, datang ke Betlehem karena sensus, lalu kembali dengan damai tanpa kisah pembantaian bayi. Tidak ada catatan sejarah independen tentang pembunuhan massal bayi oleh Herodes, padahal peristiwa sebesar itu seharusnya terdokumentasi. Inkonsistensi ini membuat kisah kelahiran Yesus versi Bible tidak logis dan dipahami sebagai laporan sejarah yang seragam dan lebih tampak sebagai narasi teologis dengan tujuan tertentu. Agar Anda dapat memahaminya dengan baik, berikut ini pendapat Notebook LM. Pasti udah nggak asing lagi kan sama gambaran Natal yang klasik itu? Bayi Yesus di palungan, ada Maria, Yusuf, gembala-gembala, terus 3 orang majus dari timur. Wah, adegan ini tuh kayaknya udah jadi ikon Natal di seluruh dunia, ya kan? Kayaknya kita semua udah hafal di luar kepala cerita Natal ya. Tapi, tunggu dulu. Yakin ceritanya emak gitu? Nah, ini dia yang menarik. Sumber yang kita bahas kali ini nunjukin kalau cerita Natal yang kita kenal sekarang, yang lengkap dengan semua tokohnya, itu ternyata nggak ada di satu kitab pun. Loh, kok bisa? Ternyata itu adalah gabungan dari beberapa kisah yang berbeda. Oke, biar lebih jelas, kita coba bongkar satu persatu ya. Kita mulai dari 2 sumber utamanya. Kita bakal lihat gimana Injil Matius dan Injil Lukas itu ternyata punya cerita kelahiran Yesus yang, wah, beda banget satu sama lain. Nah, coba deh lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di Injil Matius yang jadi sorotan itu orang-orang majus, bintang penunjuk jalan, sama kisah keluarga Yesus yang kabur ke Mesir. Tapi anehnya, semua cerita ini sama sekali nggak ada di Injil Lukas. Sebaliknya, Lukas justru fokus ke cerita sensus penduduk, gembala-gembala yang datang, sama malaikat yang bawa kabar gembira. Dan semua ini giliran nggak ada di Matius. Bener-bener kayak 2 cerita yang berbeda kan? Dan ini dia nih, bagian yang menurut sumber kita jadi masalah besar dari segi sejarah. Lihat deh lini masanya. Matius bilang kelahiran Yesus terjadi di zaman Raja Herodes. Oke, catat ya, Herodes itu meninggal sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Di sisi lain, Lukas bilang kelahirannya pas ada sensus Kirenius, yang mana para sejarawan catat itu terjadi di tahun 6 Masehi. Sebentar. 4 sebelum Masehi sama 6 Masehi, itu kan bedanya 10 tahun. Jadi secara logika, nggak mungkin dua-duanya benar terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi, kalau 2 cerita aslinya beda, gimana dong ceritanya bisa jadi satu kayak yang kita tahu sekarang? Nah, disinilah kita akan lihat gimana proses merangkai cerita Natal itu terjadi. Ini nih yang bikin jelas banget. Adegan kelahiran yang sering kita lihat, itu sebenarnya kayak sebuah kolase atau puzzle. Coba kita bedah ya. Orang majus, itu cuma ada di Matius. Para gembala cuma ada di Lukas. Bintang Bethlehem, Matius doang. Palungan, Lukas doang. Pelarian ke Mesir, balik lagi, cuma di Matius. Jadi kita itu seolah-olah ngambil bagian-bagian favorit dari 2 cerita yang beda, terus kita satuin jadi satu adegan yang komplit. Padahal, kalau kita baca teks aslinya, orang majus dan para gembala itu nggak pernah ketemu di cerita yang sama. Nah, para ahli punya istilah keren buat proses ini, namanya harmonisasi teologis. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya gini. Ini adalah proses menggabungkan cerita-cerita yang berbeda, bahkan yang bertentangan, biar jadi satu narasi yang kelihatan utuh dan nyambung. Jadi menurut sumber kita, tujuannya itu bukan buat nyatet sejarah secara akurat, tapi lebih ke ngebangun sebuah cerita yang punya pesan teologis yang kuat, meskipun harus memaksakan 2 cerita yang sebenarnya nggak pas buat disatuin.
Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ternyata, menurut sumber kita, cerita kelahiran yang ajaib kayak gini tuh bukan hal yang baru atau unik loh. Ini tuh udah jadi semacam tradisi di dunia kuno buat menceritakan orang-orang hebat. Intinya begini, di zaman dulu, kalau ada tokoh yang dianggap super penting atau bahkan ilahi, cara buat nunjukin kehebatannya itu ya lewat cerita kelahiran yang luar biasa. Jadi, cerita-cerita ini lebih kayak pernyataan simbolis tentang status orang itu, bukan laporan fakta sejarah layaknya berita. Tujuannya buat menegaskan, wah orang ini spesial banget, bukan buat ngasih tahu ini kejadiannya persis begini. Contohnya nih, Kaisar Augustus dari Romawi. Dia kan penguasa yang super kuat ya. Nah, dia juga digambarkan sebagai anak dewa. Menurut sumber yang kita bahas, ini bukan berarti orang-orang beneran percaya dia lahir dari dewa secara harfiah. Tapi ini lebih ke alat propaganda politik, gitulah. Cara untuk bilang ke rakyat, hey, pemimpin kalian ini bukan orang biasa, jadi harus dihormati. Geser ke belahan dunia lain, polanya sama. Kisah Buddha misalnya, diceritakan dikandung lewat mimpi ilahi tentang gajah putih. Lagi-lagi, ini adalah simbol yang nunjukin betapa istimewanya beliau sejak awal. Dan di Mesir kuno, lebih jelas lagi, para Firaun itu dianggap sebagai anak-anak dewa matahari Ra. Ini bukan sekedar cerita, tapi jadi dasar dari sistem pemerintahan mereka. Jadi jelas ya, pola menghubungkan pemimpin hebat dengan kelahiran ajaib ini udah ada dari dulu banget dan di berbagai budaya. Oke, setelah kita bahas dua versi dari Injil, sekarang kita lihat perspektif ketiga yang disajikan oleh sumber kita. Ini adalah kisah kelahiran Yesus atau Isa menurut Al-Quran. Kisah di Al-Quran ini terasa sangat berbeda. Ceritanya lebih fokus pada Maryam atau Meryam. Dia melahirkan sendirian di tempat yang terpencil. Nggak ada cerita soal sensus, bintang, atau Raja Herodes. Justru keajaibannya ada pada pohon kurma dan aliran air yang muncul untuknya. Dan yang paling utama, mukjizat bayi Isa yang bisa bicara untuk membela ibunya. Fokusnya beda banget kan? Lebih ke keajaiban personal dan pesan moral. Sumber kita juga ngajak kita ngebandingin latar tempatnya nih. Di versi Injil yang digabungin itu kan sering digambarkan di kandang hewan, yang ya bisa dibilang kurang higienis buat melahirkan. Nah di Al-Quran, latarnya beda. Maryam ada di tempat terpencil, tapi kebutuhannya justru terpenuhi secara ajaib. Ada kurma dari pohon dan air segar dari aliran sungai. Dari sudut pandang logika, sumber ini melihat latar di Al-Quran ini lebih praktis dan masuk akal. Oke, jadi setelah melihat tiga versi cerita yang berbeda ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik? Yuk kita rangkum poin-poin utama dari sumber yang kita ulas hari ini tentang gimana cara kita memandang semua ini. Jadi, kesimpulan dari sumber ini, kalau kita pakai logika, ada 3 poin utama. 1. Cerita kelahiran di Injil itu, kalau dilihat dari kacamata sejarah, nggak konsisten satu sama lain. 2. Cerita Natal populer yang kita kenal sekarang itu hasil gabungan belakangan, bukan cerita asli dari awal. Dan 3. Narasi dalam Al-Quran disajikan sebagai cerita yang secara internal lebih nyambung dan bebas dari kontradiksi sejarah semacam itu. Dan ini dia mungkin inti dari semua pembahasan kita. Pesan dari sumber ini adalah bahwa kebenaran spiritual itu nggak selalu harus sama persis dengan kebenaran sejarah. Dan yang terpenting, punya keberanian buat berpikir kritis dan bertanya itu bukan berarti iman kita jadi lemah. Justru sebaliknya, itu bisa jadi cara buat menemukan iman yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih mendalam. Nah, pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Kalau tujuan utama sebuah cerita itu buat ngebentuk keyakinan dan ngasih makna yang dalam, seberapa penting sih akurasi sejarahnya? Di mana letak keseimbangan antara makna spiritual sebuah kisah dengan fakta-fakta sejarah? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirkan ya.